Hai Valo, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaksi video vlog dan cover. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini Ujang Halu akan kembali lagi untuk mengajak kalian nobar bareng nih part 2-nya di ruang interogasi Gilang Dirga ya, yang telah mengundang idola kita Fare Prayoga ya. Jadi di part 2 ini pembicaraan ini makin menarik nih ya, makin bikin kita penasaran apalagi sih yang akan dibahas nih sama Gilang Dirga. Kita akan sama-sama menyaksikan pemirsa, tapi seperti biasa sebelum Ujang play, silahkan buat kalian yang baru mampir di channel ini, bila kalian suka dengan channel ini silahkan kalian subscribe saja agar kalian selalu mendapatkan update-nya. Kita langsung menuju videonya, let's go. Teman-temanmu di sekolah ini enggak sih, maksudnya jadi makin Farel temanku ini begini gitu-gitu enggak? Enggak. Hah? Enggak, maksudnya? Biasa aja. Beneran. Wah, masa? Kemarin waktu aku datang di selesai ke Pak Jokowi, itu kan aku pulang, tuh rame banget kan. Sekolah. Aku bilang ke teman-temanku, gimana? Yuk gimana apanya gitu. Ya, jadi kayak ya teman-teman biasa, jadi nggak ada heboh-hebohnya kalau temen. Tapi waktu itu sempat ada video yang kulihat ke sekolah kamu bawa sepeda listrik gitu ya? Iya, salah satu reward istilahnya, pencapaian gitu. Nah terus guru-guru pun juga ini, maksudnya happy melihat pencapaian kamu sekarang. Happy banget. Nah, terus ngatur waktu sekolahnya piye? Aku nganu piye? Homeschooling. Oh iya. Ya banyak juga kok yang maksudnya adik aku yang bungsu juga homeschooling gitu. Jadi memang berarti teman-temannya Fare Prayoga ya, orang-orang sekitarnya baik itu tetangga atau teman-teman sekolahnya atau guru-gurunya lebih kebangga mungkinnya ke Fare Prayoga itu. Jadi mereka itu tidak memperlakukan Fare Prayoga itu lebih mengeluh-elukan, menspesialkan, justru itu akan menjadi bumerang ke Fare Prayoganya ya. Jadi mereka ini karena mungkin udah keseharian lihat Fare Prayoga anaknya ini tampil seperti biasa gitu ya, biasa-biasa anaknya. Jadi sampai sekarang dia menjadi terkenal pun mereka memperlakukannya itu biasa. Hanya saja sekarang berbedanya Fare Prayoga itu lebih disorot ya, lebih terpandang anaknya itu karena sudah bisa membanggakan dan mengharumkan kota Banyuwangi gitu kan. Emang ya wajar aja, yang penting kan pendidikan tuh tidak boleh dilupakan. Nah ngomong-ngomong soal pendidikan, Farel nanti di masa depan tetap akan mau menjadi penyanyi kah? Atau aku kayaknya mau sekolah tinggi-tinggi buat jadi orang di luar dunia entertainment, apa gimana? Cita-citamu apa? Pilot. Oh pilot? Loh kenapa pilot? Emang itu aku sebelumnya ini kan dari kecil kelas 1 SD emang suka jadi pilot sih. Maksudnya emang suka mau jadi pilot gitu? Kenapa? Apa yang kamu lihat kalau pilot itu? Enak aja, bisa terbang, bisa kemana-mana. Bisa nyetir pesawat ya? Iya. Oh, tapi kan kalau jadi penyanyi sukses, terus bisa beli pesawat sendiri, Buset. bisa nyetir pesawatnya sendiri, bisa juga toh? Amin. Amin. Ya bisa aja ya. Karena berkat kegigihannya gitu kan, usaha kerasnya ini bisa aja dia beli pesawat gitu kan ya untuk menggapai cita-citanya untuk menjadi pilot gitu. Ini dari dulu ini anak ini tetap ya berpegang teguh cita-cita besarnya itu ingin menjadi pilot gitu kan. Pilot juga bukan sembarangan loh ya, itu orang-orang yang yang benar-benar punya wawasan ya, tidak sembarang gitu. Tapi Ujang percaya sih kalau Fare Prayoga ini pasti suatu saat bisa tercapai ya cita-citanya, karena anak ini benar-benar punya seperti punya tekad kuat anaknya itu ya. Waktu itu dari Batu Licin ke sekolah naik jet pribadi, iya kan ya? Itu pengalaman pertama berarti saat itu? Iya. Aduh, aku belum pernah loh naik jet pribadi. Rasanya gimana? Biasa aja ya, sama kayak pesawat biasanya tapi lebih sepi gitu loh. Ya, karena itu pribadi penumpangnya ya. kita sendiri gitu, dan orang-orang yang kita Pesawat kenal pribadi gitu ya. soalnya. Sama bisa lihat itu pilotnya soalnya di depan gitu langsung. Bisa ke ruangan pilotnya Iya. itu ya. Mungkin dari sinilah dia makin menggebu kursinya ya, pasti pengen lebih jadi enak, pilot. toh? Iya. Dan gimana penerbangannya, lebih cepat atau gimana yang kamu tahu? Atau kamu tertidur terus kamu nggak tahu? Iya, tertidur nggak tahu aku. Malah nggak tahu ya. Iya. Farel, ngomong-ngomong nih, satu persatu cita-citamu sudah tercapai. Kamu ngefans sama Iwan Fals, kemudian akhirnya sempat berduet dengan beliau, kemudian dengan Danang sudah pernah ketemu.
Pernah. Pernah ketemu, sempat nyanyi bareng juga. Ya. Jadiin Apalagi konser. cita-citamu yang menurutmu ingin kamu capai, Rel? Pengen itu sih. Ya amin sekolah tinggi. Sekolah Amin. tinggi. Sebisa Masya mungkin Allah. kalau bisa jadi pilot gitu ya. Iya. Yang bisa bernyanyi juga. Kayaknya seru deh kalau ada penyanyi itu tapi dia pilot juga. Karena kan penyanyi-penyanyi banyak juga yang dokter, banyak juga yang basic ilmunya hukum gitu-gitu. Kayaknya seru juga gitu. Jadi Masih jarang ya pencapaian penyanyi dalam waktu dekat. ada basic pilot ya. Kalau pilot kan masih jangka panjang tuh. Hmm. Kalau dalam waktu dekat ini apa sih kamu tuh pengennya gimana? Ya pengen itu sih tetap bertahan di ini. Industri Iya musik ini. musik ini. Kenapa? Suka banget atau gimana? Ya suka banget soalnya kan waktu masih ngamen sama sekarang itu kan naiknya drastis banget dan semua keluarga aku tuh juga agak kaget gitu loh. Yang awalnya cuman dulu waktu ngamen cuman dapat 50.000, 100.000, sekarang 50 juta, 100 juta. Iya, iya. Iya. Aduh, ini flashback banget ya. Dia nggak suka dia nyebut harga tuh dia nggak suka gitu. Kamu tuh sangat rendah hati sekali gitu loh. Alhamdulillah, insya Allah kamu berarti sedang diurusi oleh orang-orang yang tepat gitu ya. Iya, insya Allah. Tapi kalau aku lihat ya, Rel ya, kayaknya kamu rindu dengan teman-temanmu kalau aku bilang. Iya. Iya kan? Karena kayaknya kamu masih pengen banget main sama teman-temanmu gitu, pengen hahaha cuawaan gitu loh. Aku setiap pulang aja temanku ada yang aku suruh tidur ke rumahku. Biar rame. Iya. Saking Coba kangennya sebutin ya. temenmu itu di sekolah atau di lingkungan Sekolah. rumah? Siapa aja yang menurutmu apa namanya yang biasanya kamu ajak tidur ke rumah? Namanya? Jojo pasti. Ada namanya Juju, Nah. ada Kelvin aja gitu. Juju sama Kelvin tuh Ya, biasanya. itu Kelvin. paling Paling sering. dekat. Kalau lagi ngumpul itu biasanya kamu main apa? Peta umpet kalau enggak sepiring, tahu nggak ya sepiring? Sparing tuh apa? Kayak gimana? Coba jelasin. Sepiring itu jadi ada orang 5 atau 6 itu kan ring sepiring, rak, sepera, 2 pera, apa namanya yang harus dijawab dengan tepat. Jadi dia milih genteng. Mas, ya anggap aja ini aku Mas Farel lama-lama menjawab genteng. Nah di sini kan ada orang. Ada orang lagi. Kan itu tadi bilangnya genteng. Dia lolos. Nanti kita itu harus nangkep dia, terus kita panggil genteng gitu. Oh, iya. Enggak Tahu. Enggak tahu Masuk, permainan nyambung, kayak gitu. nyambung. Oh, kayak gitu. Terus aku nggak ngerti loh mainan anak zaman sekarang. Kalau aku dulu ya di depan rumah tuh kan ada kayak tanah gitu, kita mainnya kelereng kalau dulu. Sekarang udah nggak gitu-gitu ya, berarti ya. Kelereng Kalau masih, sih Farel. enggak, lebih ke kayak layangan, mancing-mancing. Udah jarang sih. Lato-lato. Kamu jago main lato-lato. Rekor berapa lama kamu gini-gini? 30 menit. 30 menit. Serius? Iya di sekolahan. Coba kita ambil lato-lato kita. 30 menit itu udah termasuk nggak Bawa percaya. lato-lato enggak tadi? ini jago mainnya ya. Kita ada, cuman nggak tahu cocok di kamu apa enggak, kan aku nggak paham soalnya. Berarti di Banyuwangi namanya ete-etean kali ya? Etek-etekan. 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 Nah, Kayak judul lagu. coba aku mau lihat. Bener nggak tuh? 3 tangan ini. Bisa kali. Oh beda modelnya ya. Aduh ini bocil ini. Susah ini. Susah. Susah, segitu Tapi susah bisa. ya. Bisa, dan dia bilang susah dalam 1 kali percobaan. Dalam 1 kali nyoba dibilang susah. Itu mah berarti jago beneran. Setengah jam kamu pernah nyatet. Pernah. Wah, kok bisa ya? Ini enggak bunyi nih, lihat. Gimana? Emang harusnya? Wah, kok bisa? Itu kayak itu. Oh, ada ininya ya? Salipan. Salipan. Gini jadi. Oh, terus trik apa lagi biasanya kalau di lato-lato yang kamu kuasai? Salipan tadi. Terus apa lagi? Oh ada tekniknya juga ya main lato-lato. Helikopter Ada tuh mana? Yang ke atas salipan. itu ya? Ke atas gini. Oh. Iya. Oh. Gini itu. Oh, karena ini kepanjangan. Iya. Oh, ih kalau hebat gitu kayaknya gue bisa banget di- nih anak ini ya. Iya, Banyak ini bisa teknik loh pemirsa. Kalau ini namanya tornado ini. Tornado, helikopter puting beliung ya. Yang helikopter itu etek terus ke atas. Ini kayak baling-baling gitu. bambu Terus? Doraemon. Bisa itu nggak jatuh? Bisa. Aku bawa lato-lato sendiri Ih, deh. bisa terbang loh dia Mas Gilang. Enggak gini. Pastilah. Oh,
ada tempo-temponya juga berarti ya. Oke. Luar biasa. Sebelum kita nanti coba kalau beneran ada lato-latonya, aku kembali mau tanya. Kelvin sama Juju. Jojo. Jojo. Oh, namanya tuh Jojo. Juju. Kelvin sama Junot. Jojo. Menurutmu kenapa kamu bisa dekat dengan mereka? Gak tahu ya, aku sama Kelvin itu deketnya kemarin tapi langsung asik gitu. Oh, maksudnya baru kenal, Sama Kelvin? langsung Enggak nyambung. baru kenal, soalnya kan nggak sekelas gitu kan. Dia kelas 5 dan waktu-waktu dulu tuh juga jarang main sama dia. Jojo itu masuk ke SDN 2 Kepundungan di sekolahku itu kelas 4 dia baru masuk. Tapi aku sama teman-teman lain lebih asik sama Jojo gitu. Lebih nyambung gitu ya? Iya. Menurutmu apa yang bisa bikin orang dekat sama kamu, Le? Kurang tahu ya, asik mungkin. Oh, asiknya tuh gimana? Nggak terlalu banyak tanya kah atau gimana? Ya temen kayak Jojo sama Kelvin itu bisa sama aku tuh soalnya kalau aku ngejokes yang agak-agak gelap gitu kan dia masih bisa ngemaklumin gitu. Oh, dark Iya, jokes. So, kamu kalau penyuka itu- dark jokes loh ternyata loh. Iya suka. Darjok Coba ternyata. sebutin satu dark jokes. Apa jangan. Jadi Ayo dong, Rel. Ya, si Farel ini memang penyuka dark jokes ya. Walaupun sebenarnya kalau mau denger ya dengar aja langsung dari dia lah, nggak akan kita tayangin atau gimana. Dan Gila, suka satu dark hal joke juga ya. yang mau saya kasih tahu juga buat pemirsa yang lagi nonton ini. Kalau Farel ini setiap kali di backstage itu anaknya seru banget. Dan jahil pasti, aku yakin kamu pasti sering menjahili orang-orang di sekitarmu, manajermu, teman-teman bahkan keluargamu toh? Iya. Iya kan? Lah iya. Hal paling jahil yang pernah kamu lakukan ke mereka tuh apa? Kalau kakakku main game biasanya aku matiin dayanya gitu. Astaga. La ilah, Pak Terus Yeng. kalau enggak ini manajerku biasanya sering aku jiwitin gitu. Jiwitin? Biasanya sampai ngecap sampai berdarah gitu. Iya, astaga naga. Gemes apa gimana Pak? Gemes. Aduh. Gemes. Adekku semua keluarganya aku gituin. Astaga. Astaga. Terus mereka marah? Enggak. Mereka ketawa-ketawa? Apa kalau dibilang marah sih enggak Kayak kesel aja gitu palingan. Jangan orang sakit ya. Oh. Pernah loh Pak David ya, manajernya itu pernah marah loh sama Pak Arel ya waktu Pak David itu ada Ujang udah pernah react juga dulu waktu Pak David ulang tahun tuh. Pak David ini mesem sekali mukanya itu kayak lagi kesel sama Pak Arel gitu ya, mungkin Pak Arel bikin salah atau gimana ya. Terus Pak Arelnya bilang satu itu kayak bilang nggak akan ngulangin lagi, nggak akan sekali lagi katanya gitu, pernah loh. Ini mungkin karena saking jahilnya nih anak ini ya. Oh iya benar. Tapi ya memang menurutku sih wajar sih ya anak-anak seusia dia mah kayak gitu. Mungkin di luar sana bahkan ada yang ya udahlah nggak usah kita bahas lah, intinya. Kalau aku masih melihat sebuah kewajaran di situ. Tapi kamu sering diisengin juga nggak sama manajermu, sama orang-orang di sekitarmu, sering dijailin juga nggak? Pernah enggak? Pernah. Tapi Kok nanya ke orang? Lupa deh kayaknya. Kan kamu yang ngerasain, oh kamu. Pernah waktu dia mandi itu sama Pak David itu dia kepalanya itu diguyur pakai sampo ya, pas dia bilas itu lagi mandi kayak di pancuran gitu. Kok katanya busanya gak hilang-hilang, padahal Pak David di atas itu ngasih samponya ya, dia bilas, Pak David ngasih sampo, jadi ya busanya terus ada gitu, gak bersih-bersih. Ya pernah dia juga dijailin sama timnya sendiri sama Pak David ya, Oh, kamu imbas lupakan? lah jadi. Iya, tapi pernah ya. Pernah. Pernah? Iya. Tapi karena kamu lebih jahil, kamu lupakan itu. Iya. Yang kamu ingat adalah kejahilanmu sendiri. Si Pak Yeng. Farel, kalau misalkan nih, kan sekarang kamu lagi sibuknya sibuk banget. Sibuknya bukan sibuk lagi, sibuk banget gitu loh. Bedok ya sih. Oh, Bahkan kata kamu tadi sampai kalau ketemu sama Firman itu kadang-kadang cuma bisa sehari. Kemudian kamu harus homeschooling di luar lagi sambil kamu syuting segala macam. Kalau misalkan nih aku mau ngajak kamu berimajinasi. Oke, karena kamu anaknya cerdas. Kalau misalkan disuruh memilih, kamu tetap mau jadi seperti yang kamu sekarang atau mau kembali ke kehidupanmu yang dulu yang bisa dekat dengan keluarga dan teman-teman lebih banyak, atau mau sekarang? Tetap mau sekarang sih. Kenapa? Soalnya kan dulu tuh ya memang sih emang kumpul sama temen, emang sama keluarga, emang lama. Tapi masalahnya kan
tenaganya tuh cepet terkuras juga. Biasanya kan aku subuh jam 2 udah standby ngamen. Tuh. Habis itu sampai pagi jam 6 pulang sekolah, sorenya ngamen. Gitu. Ya udah berulang-ulang. Terus kalau minggu itu biasanya jam 2 berangkat sampai jam setengah 10 loh, jam 9 lagi jam 8 itu pulang. Iya sih. Energinya justru lebih banyak terbuang saat itu Terbuang gitu ya, usia 12 tahun. Ya, Bukan jujur 12 aja, tahun dulu utang ya. dulu banyak. Masih kecil banget. Iya. Dan itu yang berusaha kamu perbaiki ya di Biasanya kehidupanmu sekarang. Juga ada orang-orang yang ngejek kecil-kecil ngamen gini gitu. Oh. Lo banyak juga sebenarnya di luar sana, tapi sakit hati ya pasti ya dulu Iya. ya. Terus sekarang udah agak gini-gini itu udah ya, ih Farel, gimana aku nggak dulu gitu. Iya. Iya ya, rata-rata orang kayak gitu ya. Kalau kita belum sukses kan gitu. Siapa gitu kan, tapi ketika kita sudah sukses, ujung-ujungnya pinjam duit, biasanya kan kayak gitu. Kita sering nemu yang kayak gitu ya, dan ini terjadi kepada para prayoga gitu kan ya. Menarik. Kalau dibilang kesel ya kesel, tapi maklumin lah. Anak ini ya maklumi. Tapi kamu masih ingat orang-orangnya yang Netizen ya. dulu kan ngatain aku gitu, masih ingat? Ingat Pura-pura pasti. nggak tahu aja lah biar gak malu dia. Pasti dia malu, Jadi Rel. kamu memikirkan perasaannya dia ya? Pasti Kamu dia juga malu loh udah sekarang ya loh. bodo amat lah gitu lah ya. Bukan levelku lagi gitu ya. Asik. Iya enggak? Bener gak? Iya loh, Aduh, maksudnya ini anak ini legowo ya anaknya tuh ya. berarti kan kalau aku mencoba membaca, banyak orang-orang baik di sekitarmu yang menasehati kamu di usiamu sekarang ini untuk berbuat sebagaimana mestinya gitu kan ya. Berarti kan yang kamu jalani sekarang ya insya Allah sudah cukup benar, insya Allah. Nah, kalau aku mau nanya lagi perbandingan sekali lagi, gimana nih? Mana tuh? Di antara 1 minggu 7 hari itu, kamu pilih 4 hari kerja 3 hari bermain, atau 4 hari bermain dan 3 hari kerja? 4 hari bermain tuh. 4 hari bermain. Kenapa pilihnya lebih banyak bermain? Apa ya, gak refreshing gak oke. Dulu dong. Ya, betul ya. Oh, Butuh refreshing. Iya. Kata anak Jaksel tuh healing. healing ya. Kan ada lagunya. Ayo kita soalnya kan maksudnya healing. berarti kamu tahu mana prioritas untuk dirimu sendiri. Iya, tahu. Iya benar tuh. Seandainya dalam waktu 4 hari bermain itu dan 3 hari bekerja, kan kamu lebih memilih yang 4 hari bermain. Dalam waktu 4 hari itu kamu akan kemana aja? Hari pertama, main apa? Lato-lato. Kan biasanya kan Main sama temen? mabar gitu. Ke sawah. Mabar. Main apa biasanya? Apa? Mobile Legend. Netral. Apapun. ML, FF, apa aja. Oh kamu jago ya? Berarti bisa semua ya? Bisa dong. ML, FF, apalagi? Stumble guys, Stumble guys, super sus. super sus. Banyak ya udah itu aja sih tapi. Jago berarti ya? Ya. Lumayan. Ya jangan bilang jago lah, nanti di roasting sama teman-teman. Tapi berarti jago sih biasanya. Jago biasanya. Oke, main tuh. Hari kedua sama mainnya itu juga lagi. Biasanya kalau memang lagi bosen main Sungai. game, itu biasanya keluar yuk, biasanya bikin pancing dari kayu gitu biasanya. Bikin pancing. Oh dari apa? Bambu atau kayu? Bambu. Dari bambu bener ya? Gimana sih bikin pancing tuh? Jadi ujungnya diikat benang gitu kan? Ya nggak langsung diikat, jadi kan ambil bambu yang bulat kayak gitu, ya kita Segede potong. gini Ya nggak bambu nih. Dihalusin mungkin ya. Nah kita potong gitu kan, dipotong itu nanti ya secukupnya gitu, habis itu ditipisin. Iya. Soalnya ikan sana kan kecil-kecil kayak ikan wader. Terus. Karena rumah kamu rumahnya sebelahnya sungai. Iya. Oh rumahmu tuh sebelahnya sungai. Bukan sebelahnya, depannya. Depannya. Depannya rumahmu itu sebelahnya sungai. Depannya. Iya. Sebelahnya rumah. Apa sih ya bilang gitu pusing. Depannya sebelah. Rumah maju turun. Sungai. Rumahmu maju. Sana ada. Jadi kamu sering mancing. Emil sering dapat itu? Sering dong. Oh, Iya loh, jago sungainya berarti. di tempat Mancing Pare kan itu banyak butuh ikan kesabaran. ya, Kamu orang senang penyabar sekali berarti. loh. Iya. Iyain aja. Iyain aja katanya. Kalau bikin pancing sendiri itu berapa lama kira-kira? Mulai dari ngambil bambunya, milih bambunya sampai jadi? Setengah jam mungkin.
sama ngambil umpan-umpannya. Kamu bisa sendiri berarti itu? Bisa. Yang ngajarin siapa pertama? Bapak dulu. Oh, umpan cacing toh? Mm-mm. Atau ada umpan yang lain? Ada. Apa? Ada cacing sutra ada. Terus habis itu Oh, cacing tuh beda-beda ya? beda dong. Cacing sutra tuh yang kayak gimana? Yang biasanya ada di got. Cacing merah. Yang ini, Oh, yang yang merah-merah kecil kecil-kecil. itu. Yang kecil-kecil. Kalau di Ya, Bandung itu tuh cacing di sutra. Jawa Oke. Barat cacing cu Habis itu namanya. cacing tanah. Lah, bedanya apa? Masalahnya itu kan kalau yang cacing sutra itu kan kayak lebih di tempat yang benyek-benyek gitu. Oke, Beh. kalau cacing tanah. Yang banyak-banyak. Cacing tanah tuh lebih tempat yang keras terus cacingnya lumayan gede. Oh, gitu. Jadi aku cacing tanah nih, kamu cacing sutra, ibaratnya Iya. gitu ya. Terus Nah, habis itu ada apa? Umpannya apa lagi? Cacing di pohon pisang gitu. Itu lebih Bulat kecil. apa? Enggak, cacing di pohon pisang gitu. Ada. Oh, ada juga. Iya. Di batangnya berarti. Di batangnya ada waktu udah ditebang itu kan ada banyak-banyak kita buka itu banyak banget. Pohon pisangnya udah Bukan membusuk ulet ya. cacing ya berarti ya. Cacing. Oh, oke. Terus apa lagi? Cacing Banana worm sutra, namanya. cacing tanah, cacing di batang pisang. Terus habis itu bukan Cacingan. bukan cacing. Apa? Laron. Laron tau gak ya? Laron bisa Laron. juga. Bisa dong. Loh, tapi kan kamu kalau ketemu laron itu kan pas lagi malam karena dia ngelilingin lampu toh. Ya Iya kan? tertentu aja soalnya laron paling suka tapi paling enak dapetnya kalau Paling cepat. iya. Oh, tak pikir laron emang cuma enak di peyek. Ternyata ini juga pernah makan laron, peyek laron. Pernah. Enak gak sih? Aku belum pernah. Soalnya bukan peyek sih, bukan di peyek tapi kayak Digoreng. laron ada yang gede-gede, kalau yang kecil-kecil enggak, lebih pahit. Kalau yang gede-gede itu digoreng langsung. Jadi Is, dia tahu ya rasa-rasanya. Langsung digoreng. langsung digoreng. Ntar dulu. Kalau yang aku sering lihat tuh laron tuh emang biasanya kecil-kecil tuh. Kalau yang sering di sekitar rumah itu kan. Laron yang gede itu segimana? Loh, Lebah kali bukan laron. laron. Jadi laron. besarnya apa ya? Besarnya Tawon. tuh enggak besar banget. Jadi Segini enggak? Enggak. Segini. lebih kecil. Ya jadi seperapatnya itu sih, seperapatnya laron kecil gitu. Seperapatnya Ujang baru laron tahu kecil. ada laron Lebih kecil besar. lagi dong. Eh, Maksudnya 4 kali lipatnya laron kecil? iya. Oh gitu. Iya. Oke. Ya wes. Kemudian pancing. Mancing hari kedua. Hari ketiga setelah mancing. Setelah mancing apa ya? Soalnya kan random banget. Random sesuai kamu lah random. Bertengkar di kasur biasanya. Oh. Pukulan bantal. Terus kemudian Ala ilah. apapun itu pokoknya dikerjakan yang penting happy. Iya. Baru kemudian bisa bekerja lagi. Seperti sekarang ini. Farel nih harus segera berangkat karena dia harus segera JR. Tapi sekali lagi Farel, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kamu sudah mau mampir ke sini. Oke, aman. Mudah. Bahasa itu udah kayak bahasa pejabat tau gak lo? Bentar lagi nih gua kalau WhatsApp dia, siap perintah. Ah, udah gitu nih bentar lagi nih. Tapi dibalik semua kesuksesanmu, jangan lupakan orang-orang yang mendukungmu, yang mendoakanmu. Siap. Tapi tetap jangan lupakan juga kebahagiaanmu. Sip. Oke? Oke. Tetap harus healing kalau kata anak Jazel, oke? Iya. Sip, kamu mau ngomong apa ke fans-fansmu di luar sana yang lagi nonton? Apa? Mau ngucapin terima kasih, minta doa juga boleh. Ya. Minta doa. Ya bener. Terima kasih buat Pak Alaf yang di luar sana yang setia sama aku. Ya semoga kalian bisa sehat selalu di sana. Amin. Suruh subscribe Ruang Interogasi. Oh ya, jangan lupa subscribe Ruang Interogasi. Tuh, subscribe pemirsa. Ujang Matur udah nuwun ya. nggih. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Oke, amin. Oke, pembicaraan mereka di part 2 ini sangat menarik sekali ya pemirsa ya. Aduh, ini juga pembicaranya dari Gilang Ditiga juga simpel sekali ya, yang membuat obrolannya ini tidak berat gitu ya. Jadi kesannya santai gitu kan, para prayoganya jadi relax gitu kan. Ini banyak sekali yang bisa kita petik pelajarannya dari kisahnya para prayoga ini yang dibahas di sini ya, mulai para prayoga dulu gitu kan, sampai ada orang yang nyinyir katanya ketika para prayoga waktu masih ngamen ya, dan sekarang katanya dia kayak malu gitu kan. Ya itu udah jelas ya, jangankan malu, karena biasanya pinjam duit juga ada yang kayak gitu. Oke, terima kasih loh kalau kalian sudah menyimak bersama Ujang ya part 2-nya ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin kalian tambahkan silahkan di komen saja seperti biasa. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan updatean tentang Farel dari Ujang Halu. Ujang Halunya pamit dulu, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan ya. Bye-bye.